sahabatku, jumpa lagi di Renungan Life Spirit SMGM Minggu 5 September 2021, Minggu pembukaan bulan Kitab Suci Nasional. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bapak Anton Bele dari SMGM Cabang Kupang NTT dengan tema yang sangat menarik, mujizat. Ayo sahabat-sahabat, jangan lewatkan kesempatan berahmat ini. Mari ikuti dengan penuh hikmat. Serta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bulan ini, bulan September, itu bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus Sahabat Perjalanan Kita. Dan secara khusus Minggu tanggal 5 September kita mendengar bacaan tentang Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Ephata," artinya terbukalah. Maka orang yang tadinya tuli dan gagap bisa berkata-kata dengan baik. Itulah mujizat. Secara tiba-tiba langsung terjadi hal yang luar biasa. Apa itu mujizat? Mujizat itu tanda di mana Allah menampakkan kuasanya, kebesarannya, dan kasihnya kepada kita manusia secara ajaib. Dan dalam gereja Katolik, satu peristiwa dinyatakan mujizat kalau memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu serta-merta. Jadi saat itu memang terjadi, bukan melalui satu proses panjang. Terjadi memang. Lalu yang kedua, bahwa di luar kuasa manusia, tidak ada campur tangan manusia. Misalnya penyakit, bukan melalui obat-obatan atau perawatan, tetapi langsung sembuh. Itu mujizat. Dan yang ketiga, bertahan lama dan tetap. Sebagai contoh, kalau penyakit sembuh, hari ini sembuh, bukan berarti besok sakit lagi. Itu bukan mujizat. Karena itulah 3 syarat ini serta-merta, di luar kuasa manusia, dan bertahan tetap. Tujuannya ialah supaya kita manusia semakin percaya pada Allah,
dan semakin berharap pada Allah dan semakin mengasihi Allah. Itu tujuan dari mujizat. Dan dengan itu kita semakin mengasihi Allah sebagai pencipta kita, dan kita juga diwajibkan untuk mengasihi sesama manusia. Ini bukti kasih Allah kepada kita, supaya kita melaksanakan kasih Allah itu dengan membalas kasih Allah dan mengasihi sesama. Ini tujuan dari mujizat. Dan mujizat bukan berarti satu tanda heran yang membuat kita semakin terkagum-kagum lalu lupa untuk mewartakan mujizat itu dalam hidup dan kesaksian tentang kasih Allah. Mujizat itu terjadi karena iman dan tidak atas desakan kita kepada Tuhan. Dan mujizat bisa terjadi melalui perantaraan orang-orang kudus, terutama melalui Bunda Maria. Kita berdoa kepada Tuhan melalui Bunda Maria, dan Tuhan membuat tanda heran, tanda ajaib, mujizat. Itu bisa terjadi juga melalui orang-orang kudus, baik orang kudus yang kita anggap kudus maupun yang sudah secara resmi dinyatakan kudus oleh gereja. Itu semua mujizat, dengan catatan bahwa itu dari Tuhan, bukan dari orang kudus atau bukan dari Bunda Maria, tetapi melalui mereka Tuhan berkarya. Karena itulah kita harus bersyukur kalau ada mujizat terjadi, entah pada diri kita atau pada diri sesama yang lain. Tujuannya ialah menghormati orang kudus dan memuliakan Allah. Semakin percaya kepada Tuhan, Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita ini. Terima kasih, itu saja. Selamat saudara-saudariku. Kita tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyelenggarakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
itu nyata. Wow, luar biasa. Kolaborasi antara Bapak Anton Bele dan Suster Maria Sixta PRR. Terima kasih kepada Bapak Anton yang sudah membawakan renungannya dan kepada Suster Sixta yang sudah membacakan teks kitab sucinya. Ayo sahabat-sahabatku, jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang yang mendengarkan renungan hari ini. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di Renungan Life Spirit berikutnya. Tuhan memberkati, melayani dengan sepenuh hati.